Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyaman Suwartade. Saya mahasiswa dari LPTK Staf Negeri Puputran Singaraja Bali. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja UKIN. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Matur nuwun dari Tuhan, ngawis. Om Swastiastu. Siap, beri salam. Selamat pagi ya. Untuk kegiatan pada hari ini akan mengajarkan tentang sebuah materi. Tapi sebelum ke materi, Bapak absen dulu ya. Ada anak-anak. Adik pahit mana? Adik. Simpan Arifin. Sebelum lanjut ke materi, ini ada sebuah video, silakan perhatikan ya. Nanti perhatikan. Sebelum lanjut ke materi lagi, anak mari berdiri dulu semuanya ya. Kita melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya angkat tangannya dulu keduanya. Udah gini. Udah bawa ke samping gini. Napas, tangan turunkan. Sudah? Gimana rasanya? Tenang. Nah, sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, kita ulas kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang materi tentang apa? Itihasa. Adakah yang masih ingat apa itu itihasa? Saya. Ayo. Itihasa memiliki 3 kata, yaitu itihasa, yang artinya kejadian itu begitulah nyatanya. Benar atau salah? Benar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui arti daripada kitab Ramayana. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian daripada sabda kanda. Terus pengertian kitab Ramayana. Kitab Ramayana merupakan bagian dari itihasa. Kitab Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Rama dan Ayana, yang artinya perjalanan Rama. Selanjutnya yaitu pengertian kitab itihasa. Kitab itihasa ditulis di India sehingga menggunakan bahasa Sanskerta. Itihasa itu berasal dari kata itihasa, yang artinya iti artinya begini, ha artinya tentu, sedangkan asa artinya sudah terjadi. Jadi itihasa itu artinya
Sesungguhnya kejadian itu begitu. Nah, itu keempat dari 7 kanda Bapak sudah jelaskan. Nah, berarti yang berapa kanda lagi yang belum Pak jelaskan? Kelima, 6, dan ke-7. Nah, kelima, 6, dan ke-7. Nah, diharapkan Bapak anak-anak membentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya dulu. Sudah semuanya? Sudah? Nah, Pak bagikan kelompok 2 mana? Kelompok 1? Kelompok satu saya. Kelompok 1 mana? Silakan ambil. Sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan dengarkan dulu dan perhatikan. Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Di sana ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar. Tolong anak uraikan itu sesuai dengan gambar. Sesuai dengan cerita yang dari 3 kanda itu yang belum Pak jelaskan. Sudah? Keluarkan buku tulisnya. Sudah. Keluarkan buku tulisnya, silakan dicatat, ditulis apa yang anak tahu tentang cerita itu. Silakan. Bapak harapkan semua anggota kelompoknya bekerja. Ya, semua anggota kelompoknya bekerja. Tidak ada yang diam. Ya, Pak. Silakan tulis nama kelompoknya dulu. Nama anggota kelompoknya ditulis ya. Di sini, Pak. Ya. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Ya Bapak bisa nanti gampang misalnya Bapak. Kalau nggak diisi nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, itu Pak nggak tahu kelompok. Misalkan si Ade itu maksudnya kelompok 1, maksudnya kelompok 2, jadi kayak gitu. Yang lebih gampang Bapak periksa. Silakan. Sudah? Kalau sudah menulis nama kelompoknya, silakan itu diuraikan, dijelaskan, ditulis dalam buku tulis. Silakan. Tulis di buku tulis. Kalau yang sudah, pada saatnya anak-anak mempresentasikan ke depan hasil kerja anak itu tersebut. Nanti Pak panggil ada nomor 1, 2, atau 3. Apa Bapak yang manggil apa dipanggil secara acak apa urutan? Urutan. Ya. Pak panggil pertama kelompok 1 ke depan, presentasikan. Sendiri-sendiri, Pak. Ya, sendiri-sendiri. Presentasikan itu. Benar. Dipresentasikan ya. Selamat pagi semua. Pagi. Nama saya Niko Mamira. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang saudara kanda. Saudara kanda adalah bagian dari Ramayana yang menceritakan tentang perjalanan kanda. Itu saja yang saya presentasikan. Ada yang bertanya?
Kelompok berapa? Mau bertanya? Nomor apa? Kelompok 3. Ya, silakan mau bertanya tentang apa? Upacara apa yang dilaksanakan oleh Sarama? Apa kelompok saya bisa membantu? Saya bantu jawab. Oh, ya, silakan. Ya, silakan bantu dari sana juga boleh ya, dari sana juga boleh. Upacara yang dilaksanakan adalah Aiswa Meda. Gimana? Iya, benar. Benar? Benar. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, silakan dari kelompok 1. Silakan duduk. Dari kelompok 2. Ayo semua mau maju kelompok 2. Ayo maju. Selamat pagi. Jadi, saya dari kelompok 2 akan presentasi mengenai gambar tersebut bersama saya, Niputu Angel Lestari, menceritakan tentang Yuddha Kanda. Yuddha Kanda adalah bagian dari Ramayana yang menceritakan tentang pertempuran antara Rama dan pasukan Kera. Jadi itu saja presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya dulu. Saya Ya, dari kelompok mana? kelompok 1. Kelompok 1, ayo bertanya ya. Kemana Hanuman pergi dan apa tujuannya? Hanuman pergi ke Alengka dan tujuannya untuk membebaskan Dewi Sita dari Rahwana. Sudah? Gimana? Sudah bisa diterima jawabannya? Bisa. Ayo, silakan dulu. Oke, terima kasih. Tadi karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Selanjutnya kita melakukan yang namanya ice breaking lagi ya. Bapak harap anak berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya sudah? Sudah siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Ya, cukup ya. Sekarang Pak, duduk ya. Ya. Untuk ulas apa yang Bapak sampaikan tadi dan disiplin anak, ada yang bertaskan ke depan. Silakan anak ini sebagai tugas mandiri, silakan kerjakan ya. Iya. Silakan dikerjakan dan dibaca soalnya ya. Dibaca soalnya, baca dengan baik ya. Silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Ingat, diisi nama. Iya. Nggak usah deh. Diisi nama ya. Silakan dikerjakan Di buku tulis. di buku tulis. Gini ya tutupnya. Ini. Untuk selanjutnya, silakan anak kumpulkan apa yang anak kerjakan. Silakan ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan masing-masing kelompok mengumpulkannya ya. Masing bisa dikumpulkan jadikan satu. Tuh. Jadikan satu. Soalnya silakan anak bawa
sini, taruh di sini dulu. Taruh di sana. Nah, nah untuk selanjutnya, pas tadi sudah menjelaskan tentang Ramayana, sekarang untuk kesimpulannya, lanjut ke kesimpulan. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan daripada itu? Ada nggak? Ada yang bisa menyimpulkan kata-katanya? Saya. Ya silakan. Begini, Pak. Nah, dulu. Jadi, dari pengertian Ramayana dan bagian-bagian sabta kandanya dapat disimpulkan bahwa cerita Ramayana menceritakan perjalanan Rama dan diusir oleh ibu tirinya karena ingin mengambil alih kerajaan putranya, tetapi putranya tidak mau dan saatnya seorang putra untuk menepati janji ayahnya yang diminta oleh permaisurinya sebagai wujud bakti anak terhadap orang tuanya. Ya? Sudah. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak? Ya. Ya, Bapak tambahkan lagi sedikit ya. Ya. Dari cerita Ramayana itu dan ketujuh kata itu kita bisa memahami tentang arti kehidupan. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dharma dalam tokoh cerita Ramayana. Terus nilai-nilai dharma dalam kehidupan Sehari-hari. Itu untuk penutup, silakan tutup dengan Rama Santi. Silakan. Aturan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Siap bersalah. Salam.